Pengertian munasabah. Munasabah adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat dengan ayat yang lain atau surat dengan surat yang lain. Mengetahui ilmu dalam Al-Quran adalah sangat penting. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dengan disertai pengetahuan tentang munasabah akan diketahui mutu dan kebalaghan Al-Quran. Selain itu, terdapat beberapa ulama berpendapat tentang pengertian munasabah. Di antaranya, 1. Menurut Imam Az-Zarkashi, kata munasabah menurut bahasa adalah mendekati atau muqarabah. Dan juga Imam Zarkashi memaknai munasabah sebagai ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, illat dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan atau tarot, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Manna Al-Qattan. 2. Menurut Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulum Al-Quran, munasabah menurut bahasa di samping berarti muqarabah juga musyakalah atau keserupaan. Sedang menurut istilah ulum Al-Quran berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, hubungan satu surat dengan surat yang lain. Kedua, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Yang ketiga, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang keempat, hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kelima, hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain di dalam satu surat. Yang keenam, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Dan yang kedelapan, ketujuh, hubungan antara penutup surat dengan awal surat. Dan yang ketiga, menurut Asy-Syuyuti, munasabah secara etimologi berarti al-musyakalah atau keserupaan dan muqarabah atau kedekatan. Yang keempat, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan dan keteraturan redaksi. Dalam pengertian istilah, munasabah diartikan sebagai ilmu yang membahas hikmah korelasi urutan ayat Al-Quran. Atau dengan kalimat lain, munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Sejarah munculnya ilmu munasabah. Perkembangan ilmu munasabah dibagi atas 3 fasa. 1. Ilmu munasabah pada era salaf as-soleh. Yang kedua, ilmu munasabah selepas generasi salaf. Dan yang ketiga, fasa kontemporari. Yang pertama, ilmu munasabah pada era salaf as-soleh. Ilmu munasabah sebenarnya wujud dalam seni peraturan dan pemikiran bangsa Arab sejak dari era Rasulullah SAW dan generasi pertama kaum muslimin. Ini dibuktikan pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu semasa baginda menunaikan haji dan menunjukkan kaidah-kaidah sa'i bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 158 yang maksudnya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebagian daripada syiar atau lambang agama Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku melakukan dengan apa yang dimulakan Allah. Maka Allah menyebut dahulu Safa. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan direkodkan dalam Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW sendiri sudah memberi perhatian kepada apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan dalam Al-Quran. Bahkan apabila Rasulullah SAW bersabda mengenai persamaan yang wujud antara surat At-Takwir, Al-Infitor dan Al-Insyiqaq itu surah yang menjelaskan mengenai kejadian kiamat. Hadis ini sudah jelas menunjukkan Rasulullah SAW bukan sekedar memberi perhatian kepada aspek munasabah. Bahkan baginda sedang berbicara mengenai wujudnya kesatuan tema sesuatu surat itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat kiamat sehingga seolah-olah dibentangkan di hadapan matanya sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat
wa idza sama'u fatarat, dan wa idza sama'u syaqqat. Yang kedua, ilmu munasabah selepas generasi salaf. Aplikasi ilmu munasabah mula berlaku dengan aktif dalam karya-karya tafsir mulai abad ke-4 Hijriah. Pada waktu ini, ilmu munasabah telah muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang khusus, namun ia belum dinamakan dengan ilmu munasabah. Nama yang dikenali pada peringkat awal kelahirannya ini adalah hubungan ayat-ayat atau tertib ayat yang menyatakan bahwa individu pertama yang mencetuskan ilmu munasabah ialah Abu Bakar Al-Naisaburi di Baghdad. Namun demikian, beliau tidak meninggalkan sebarang kitab mengenai ilmu ini. Pandangan menyeluruh Al-Baqillani terhadap Al-Quran ini sangat menakjubkan jika mengambil kira zaman beliau hidup yang perbahasan Al-Quran lebih kepada aspek sastra dan balaghah. Penekanan kepada nazm ini mula dikembangkan pada kurun ini oleh 6 orang lagi ulama, yaitu 1. Al-Khatib Al-Iskafi, 2. Muhammad bin Hamzah Al-Kasmani, yang ketiga Abu Al-Qasim Az-Zamkhashi, yang keempat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, yang kelima Asy-Syaikh At-Tusi, dan yang keenam Suraj Al-Muridin. Itu saja sejarah munculnya ilmu munasabah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu macam-macam munasabah dan urgensi mempelajari ilmu munasabah. Munasabah dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya yaitu terdapatnya hubungan atau kandungan makna antara suatu surat dengan surat sebelumnya. Contoh munasabah antar surat dengan surat sebelumnya yaitu terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 6 yang memiliki arti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6 dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang memiliki arti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2 berfungsi sebagai penjelas dari surat Al-Fatihah ayat 6. Jalan lurus yang dimaksud di surat Al-Fatihah ayat 6 adalah mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema dan tujuannya masing-masing. Hal tersebut tercermin pada nama dari surat tersebut. Biasanya nama dari surat menunjukkan isi dari surat tersebut. Contoh munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah yang bertujuan menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Yang ketiga yaitu munasabah antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam satu surat. Munasabah antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam satu surat adalah adanya keterkaitan makna antara ayat pertama dan ayat terakhir surat tersebut. Munasabah antara ayat pertama surat dan ayat terakhir surat dapat ditemukan di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat pertama dan ayat terakhir surat Al-Mu'minun. Arti dari ayat pertama surat Al-Mu'minun yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Dan arti ayat terakhir surat Al-Mu'minun yaitu sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Yang keempat yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat jelas jika kita memahami bahasa Arab dengan baik. Ada keterkaitan makna antar ayat satu dengan baik ayat sebelumnya ataupun sesudahnya. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan dapat ditemukan di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2 dengan ayat 3. Arti surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan arti surat Al-Baqarah ayat 3 yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya, yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 3.
Pada ayat kedua surat Al-Baqarah terdapat kata mereka yang bertakwa dan ayat ketiga berfungsi sebagai penjelas dari ayat kedua. Pada ayat ketiga dijelaskan bagaimana orang bertakwa yang dimaksud dalam ayat kedua tersebut. Yang kelima yaitu munasabah antar kalimat lain dalam satu ayat. Munasabah antar kalimat lain dalam satu ayat dapat ditemukan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 2. Pada surat Al-Fatihah ayat 2 terdapat kalimat yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjut pada kalimat berikutnya yaitu Tuhan semesta alam. Nomor 6 adalah munasabah antara fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah antar fasilah dan isi ayat mempunyai tujuan-tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menguatkan makna yang terkandung dalam suatu surat. Munasabah antara fasilah atau pemisah dan isi ayat dapat ditemukan di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam surat An-Naml ayat 80 yang memiliki arti sesungguhnya kami tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Quran surat An-Naml ayat 80. Kalimat apabila mereka telah berpaling membelakang merupakan penjelasan tambahan terhadap makna orang tuli. Yang ketujuh adalah munasabah antar suatu penutup surat dengan awal surat berikutnya. Munasabah antar suatu penutup surat dengan awal surat berikutnya dapat ditemukan salah satunya pada ayat terakhir surat Al-Waqiah dengan ayat pertama surat berikutnya yaitu surat Al-Hadid. Arti surat Al-Waqiah ayat terakhir yaitu maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Quran surat Al-Waqiah ayat 56. Dan arti surat Al-Hadid ayat pertama yaitu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hadid ayat 1. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya misalnya dapat ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Materi selanjutnya yaitu urgensi dan manfaat munasabah. Ilmu munasabah sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua umat muslim karena dengan mempelajari ilmu munasabah akan lebih dapat memahami isi dan kandungan dari Al-Quran. Mempelajari ilmu munasabah juga akan dapat meningkatkan keyakinan bahwa Al-Quran memanglah kitab yang sempurna karena ayat-ayat di dalam Al-Quran saling berhubungan dan disusun secara sistematis. Tanpa adanya munasabah, seseorang akan kesulitan dalam memahami Al-Quran dan ada kemungkinan keliru dalam memahami dan menafsirkannya seperti kekeliruan Guilherme yang menganggap sistematika susunan Al-Quran kacau karena ayat-ayat Madaniyat masuk ke kelompok ayat Makkiyat dan sebaliknya. Adapun beberapa manfaat mempelajari ilmu munasabah yaitu 1. Dapat mengetahui hubungan antar ayat ataupun antar surat dalam Al-Quran. 2. Dapat menafsirkan Al-Quran dengan lebih baik karena telah mempelajari ilmu munasabah sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan lebih kecil daripada belum mempelajari ilmu munasabah sama sekali. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri yang berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam meningkat munasabah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya, saran dengan informasi yang sangat hangat dan aktual dari zaman ke zaman. Walaupun segala sesuatu telah dikerahkan untuk menggali dan menyelami isi kandungan Al-Quran, hal itu tidak pernah akan habis-habisnya. Berbagai ilmu yang mendukung untuk lebih memahami isi kandungannya telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengannya, seperti ilmu asbab nuzul, makki madani, munasabah, dan yang lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan tentang ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat, baik dari Nabi maupun para sahabat Nabi. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Oleh karena itu, terkadang seorang musafir menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak diperkenankan memaksakan diri dan
ini, Syekh Izzuddin bin Abdul As-Salam berkata, munasabah adalah sebuah ilmu yang baik. Tetapi, dalam menetapkan keterkaitan antar kata secara baik itu disyaratkan hanya dalam hal yang bagian awal dengan bagian akhirnya memang bersatu dan terkoneksi. Sedangkan apabila terjadi berbagai sebab yang berbeda, keterkaitan salah satunya dengan yang lainnya tidak menjadi syarat. Orang yang mengaitkan tersebut berarti mengada-ngada apa yang tidak dikuasainya. Kalaupun itu terjadi, ia mengaitkannya hanya dengan toleransi yang lemah. Itu semua mengingat Al-Quran diturunkan dalam waktu lebih dari 20 tahun, mengetahui berbagai hukum dan dengan beragam sebab. Oleh karenanya, tidak mudah menginterkoneksikan antara yang satu dengan yang lain. Mengetahui munasabah atau pertautan antara beberapa ayat dalam Al-Quran bukanlah merupakan hal-hal yang ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri atau Al-Hadis, melainkan sepenuhnya bertitik tolak dari ijtihad dan kepandaian serta kejadian si musafir dalam menerangkan ijaz dan rahasia-rahasia Al-Quran. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menentukan kriteria yang dapat dijadikan pedoman tatkala menentukan kriteria umum yang dapat dijadikan rujukan. Umpamanya, jika munasabah itu seiring dengan konteks redaksi ayat serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah linguistik Arab, munasabah itu dapat diterima. As-Suyuti menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan munasabah, yaitu 1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasanya. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi, jauh dekatnya kolerasi. 4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.